Korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi diklarifikasikan ke dalam merugikan keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Dalam rangka pemberantasan korupsi, perlu dilakukan penegakan secara terintegrasi, adanya kerjasama internasional, dan regulasi yang harmonis. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sudah dilakukan melalui berbagai cara, namun hingga saat ini masih saja terjadi korupsi dengan berbagai cara yang dilakukan oleh berbagai lembaga. Terdapat beberapa bahaya sebagai akibat korupsi, yaitu bahaya terhadap masyarakat dan individu, generasi muda, politik, ekonomi bangsa, dan birokrasi. Mengapa korupsi masih terjadi hingga saat ini? Hal ini dikarenakan terdapat hambatan dalam melakukan pemberantasan korupsi, antara lain berupa hambatan struktural, yaitu hambatan yang bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, hambatan kultural, yaitu hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat, seperti sikap permisif sebagian besar masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi. Lalu ada hambatan instrumental, yaitu hambatan yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Terakhir, hambatan manajemen, yaitu hambatan yang bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik, yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengatasinya. Strategi pemberantasan korupsi terbagi menjadi 3, yaitu strategi represif, strategi perbaikan sistem, edukasi, dan kampanye. Kira-kira, apa yang dimaksud dengan strategi represif? Melalui strategi represif, KPK menyeret koruptor ke meja hijau, membacakan tuntutan, serta menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti yang menguatkan. Tahapan yang dilakukan dalam strategi represif dimulai dari penanganan laporan pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan pengadilan. Selanjutnya, perbaikan sistem. Di Indonesia masih banyak sistem yang justru membuka celah untuk terjadinya tindak pidana korupsi. Sistem yang perlu diperbaiki diantaranya mendesain ulang pelayanan publik, terutama pada bidang-bidang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan kepada masyarakat sehari-hari. Tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat luas mendapatkan pelayanan publik yang profesional, berkualitas, tepat waktu, dan tanpa dibebani biaya ekstra atau pungutan liar. Memperkuat transparansi, pengawasan dan sanksi pada kegiatan-kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi dan sumber daya manusia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan sumber daya negara dan sumber daya manusia, serta memberikan akses terhadap informasi dan berbagai hal yang lebih memberikan kesempatan masyarakat luas untuk berpartisipasi di bidang ekonomi. Meningkatkan pemberdayaan perangkat-perangkat pendukung dalam pencegahan korupsi. Tujuannya untuk menegakkan prinsip rule of law, memperkuat budaya hukum dan memberdayakan masyarakat dalam proses pemberantasan korupsi. Pengadaan ketentuan untuk mengumumkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas kasus korupsi melalui media massa. Ketentuan ini selain untuk memberikan informasi kepada publik, juga sekaligus sebagai sanksi moral kepada pelaku tindak pidana korupsi. Selain itu, perlu juga ditambah sanksi pencabutan hak kepada terdakwa kasus korupsi. Hal ini sangat penting untuk memberikan pembelajaran bahwa pengemban jabatan publik adalah pribadi yang bermoral dan berintegritas tinggi.
Penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi harus dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan satu tujuan, yaitu untuk memberantas korupsi. Sumber daya manusia penegak hukum harus berasal dari orang-orang pilihan yang mempunyai integritas tinggi. Terakhir, edukasi dan kampanye. Salah satu hal yang penting dalam pemberantasan korupsi adalah kesamaan pemahaman mengenai tindak pidana korupsi itu sendiri. Contoh yang paling sering kita lihat adalah pandangan pemberian uang terima kasih kepada aparat pelayanan publik yang dianggap sebagai hal yang wajar oleh masyarakat. Maka dari itu, edukasi dan kampanye merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan sebagai bagian dari pencegahan tindakan korupsi. Edukasi dan kampanye memiliki peran strategis dalam pemberantasan korupsi. Dengan demikian, seluruh masyarakat Indonesia dapat ikut turut serta beraksi dalam memberantas korupsi. Kita semua dapat ikut turut serta dalam pemberantasan korupsi dengan memilih salah satu peran dalam strategi pemberantasan korupsi. Masyarakat dapat memilih peran dalam strategi represif dengan cara melaporkan perbuatan yang terindikasi tindak pidana korupsi kepada KPK yang disebut dengan Dumas atau pengaduan masyarakat. Selain itu, masyarakat juga dapat memilih peran dalam strategi perbaikan sistem dengan cara memantau pelayanan publik, melakukan kajian dan penelitian terkait layanan publik, menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah, dan membangun manajemen anti korupsi di lingkungan masing-masing. Selanjutnya ada aparatur sipil negara atau penyelenggara negara juga dapat memilih peran dalam strategi perbaikan sistem dengan cara melaporkan LHKPN atau laporan harta kekayaan penyelenggara negara kepada KPK secara langsung maupun melalui pos, melaporkan gratifikasi yang dianggap suap kepada KPK melalui UPG atau unit pengendali gratifikasi. Dan masyarakat juga dapat memilih peran dalam strategi edukasi dan kampanye dengan cara menyesuaikan bakat atau kemampuan yang dimiliki. Sudah saatnya mengakhiri terjadinya ego sektoral atau ego institusional di antara lembaga penegak hukum. Negara juga perlu memikirkan bagaimana agar tingkat kesejahteraan bagi para penegak hukum itu baik, tidak berkekurangan, dan menjadi penegak hukum yang bersih. Bagaimana bisa bersih kalau sapu yang digunakan untuk membersihkan adalah sapu kotor? Kini saatnya kita membenahi diri sendiri dari dalam dan bersikap peduli, berani serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan di Indonesia dengan ikut serta dalam aksi pemberantasan korupsi.